ngapusi, mbujui, menipu. Lesannya berkata begitu, hatinya gak nyambung. Cara-cara ini gitu, napa? Joko Sembung naik ojek, nawa, gak nyambung. Antara lesan dengan hatinya gak nyambung. Joko Sembung naik ojek, gak nyambung. Itu munafik. Hari ini berkata A, sore berkata B. Ini ciri orang munafik. Karena munafik itu ada munafik etikoti, ada munafik amali. Sama dengan kafir. Kafir itu ada kafir akidah, ada kafir amaliyah atau kafir nikmat. Kafir akidah itu ya Allah sudah sampaikan di ayat 6 itu, bahwa kau beritahu, tidak kamu beritahu sama anggar tahum amlantung tiru layu ini. Orang kafir iklikoti itu diberitahu bahwa harus iman pada Allah, atau tidak diberitahu sawa'un alaihim, podo wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah surah Al-Nadim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian subuh akad kedua ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan wajib mujuaken rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinten iki Allah masih maringi oksigen kesehatan pada kula panjenengan. Wujudnya jam 3 wau dibangunkan Allah untuk meneteskan air mata di sajadah kita. Ditutup dengan witir, dan hari ini kita sudah sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang kita syukuri. Yang setelah ini tentu kita aktivitas. Kami jam 7 sudah harus di kantor untuk uji kompetensi calon kepala sekolah. 4 kepala sekolah habis masa jabatannya Agustus ini, SMP, SMA, STM Semeya, sehingga insya Allah seharian kita nguji. Kamis kemarin juga ngundang 7 rumah sakit untuk evaluasi 6 bulanan, sampai maghrib baru sampai rumah. Ini bagian dari syukur kita terhadap nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, pagi ini moga kita sabar sejenak untuk mengkaji ilmu Allah, informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau di ayat 2 sampai ayat 5 kita kaji tentang ciri orang mutakin, yaitu percaya pada yang gaib, mendirikan sholat, membayar zakat, yakin adanya kitab Al-Quran dan 3 kitab yang diturunkan Allah, kemudian terhadap akhirat kita percaya, wabil akhiratihum yuqinun. Ayat 6 dan 7 kita bahas tentang ciri khas orang-orang kafir, baik yang kafir akidah maupun kafir nikmah. Kalau kafir akidah, insya Allah kita yang di masjid ini tidak terafiliasi, tapi boleh jadi belum dengan juga tidak menikmati atau melaksanakan
nikmat yang Allah berikan. Artinya tidak kufur terhadap nikmat. Kufur nikmat itu yang diberikan rezeki, datang ke masjid ternyata lupa tidak bawa uang, tidak dimasukkan di kontak infak kita. Itu bagian dari kufur nikmat. Infak, padahal infak itu adalah yang ditunjukkan Allah ketika kulo panjenengan 5 menit sebelum meninggal. Jadi 5 menit sebelum kulo panjenengan meninggal, roh sudah di kerongkongan, maka setiap manusia sejak Adam sampai nanti kiamat ditunjukkan surga dan neraka. Ditunjukkan surga dan neraka. Ketika ditunjukkan surga dan neraka, maka si fulan yang sudah sakaratul maut itu minta kepada Allah dikembalikan di dunia barang 2-3 hari, syukur 1 bulan. Maka penjelasan pesani di surat Al-Munafikun, surat Al-Munafikun ayat ke-10 ke-11 itu informasi wanti-wanti Allah kepada kita, ojo lali infak, ojo lali sedekah walaupun hanya 1.000 rupiah dimasukkan kotak infak kita. 1.000 itu oleh Allah dijanjikan dikembalikan 700.000. Yakin apa betul? Yakin betul? Yakin. Hari ini beneran masukkan kotak infak 1.000 dikembalikan menjadi 700.000. Itu Al-Quran. Ibaratnya kulo beneran betul setunggal biji habah. Habah itu bahasa Arab. Di Indonesia menjadi apa? Gabah. Lidah Jawa dari gabah. 1 gabah disemaikan di sawah itu. Kita tidak punya sawah, yang ada di legok. Kemudian ia tumbuh menjadi 1 biji. Kemudian oleh Mbok Inem ditandur di sawah itu. Kemudian ia berkembang menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai kata Allah berikan 100 butir gabah. Maka kalau 7 tangkai menjadi berapa? 700. Itu gambaran sanepo tepotalopi dari Allah Subhanahu wa taala. 1 habah bisa menjadi 700 habah. Sehingga Allah melipat gandakan menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala fadilah itu sesuai kehendak Allah. Mulanya ke masjid masih sewu nggawa duit dilebokne kotak infak. Yakin Allah mencatat dan itu dijadikan 700.000. Nah nian 10.000 jadi berapa? Itu. Karena itu yang diminta oleh calon mayat. Karena diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu dan anakmu melupakan ingat kepada Allah. Salabah itu gara-gara hartanya banyak lupa. Sebelum kaya sering ke masjid, tapi mat kolam cing, komat lagi teko salam langsung kucing. Diperhatikan Rasul. Maka Rasul setelah imam itu kan balik kanan melihat jamaah. Salabah itu enggak jenang. Tekoni mesti kari, sope belakang, tapi begitu salam hilang. Maka suatu saat dihadiri Rasul di rumahnya. Salabah, kangen aku. Biar Rasul kula nggih kangen. Aku takok yo. Sampeyan niku nek teko telat, nek mulai disiki. Kenapa yo? Nek bahasa kita mat kolam lancing, komat lagi teko salam langsung lencing. Rasul kula niki jubah sing nutupi aurat namun setunggal. Kalau sholat maghrib wiridane termargi Rasul mulai dari Masjid Nabawi sampai rumah. Ganti dipakai istri kula damel salah. Nek kula berlama-lama istri kula kehabisan waktu maghrib yang saya Rasul. Oh ngono. Jenengan dongaaken Rasul kula niki cukup sehingga kula jenak teko awal mulai kari ten Masjid Nabawi. Nah, sing donga Rasul tidak ada hijab antara doa Rasul dengan Allah itu dikabulkan. Salabah beranjak menjadi cukup menjadi tajir. Tajir apa? Kaya.
dari tijaratun. Asalnya tijaratun itu berdagang. Orang yang kaya, orang Arab disebut tajir, kaya. Setelah kaya, nah itu yang diingatkan di Al-Munafikun ayat yang 9 itu. Jangan melupakan Allah gara-gara anak dan harta. Salabah mulai berkurang, bahkan belas bulan berikutnya nggak ke masjid belas. Datangi Rasul lagi. Salabah kok tidak pernah kelihatan kangen. Rasul kula sibuk penggawean dukan kula toko kula tebih dari sini ba'idun min huna ya Rasul. Lah terus nek maghrib kok gak tahu ketok nang masjid. Maghrib niku nembe berkemas-kemas Rasul, tutup toko. Ngitung bati. Terus Isak perjalanan di atas onta Rasul. Subuh itu payah. Jadi sudah tiga sholat tidak datang ya. Maghrib tidak datang, masih di toko. Isak tidak datang perjalanan, subuh tidak datang kesel. Pai pun ya Rasul. Lah terus duhur tenggene toko tuh Rasul. Asar itu rame-rame nih Rasul. Orang beli gitu. Jadi artinya apa? Bablas angin ini. 5 sholat tidak dilakukan. Padahal sebelumnya itu minta didoakan oleh Rasul. Maka diingatkan oleh Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lupa ingat kepada Allah lantaran harta dan anak-anak, itu menjadi khasir. Napa bu khasir itu? Rugi, tunobet, gak ada, gak ngeliwet. Berarti gak ada, gak ngeliwet orang di beras. Artinya rugi. Ada yang diingatkan ayat yang 10. Wambiku mimma rozaknakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wambiku infako walaupun sewu. Wanfiku mimma rozaknakum, infakkanlah harta yang aku rezekikan pada kalian. Qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian melanda Anda loh. Sadurunge mati nek masjid nggawa duit senajan to sek qabla ayat yang ataupun mau lah niku calon jenazah yang tinggal 5 menit dicabut itu kemudian minta kepada Allah, Rabbi Tuhan, laula akhortani, seandainya panjenengan mundur, laula akhortani ngakhirni ila ajalin qarib, pada kematianku sebentar, koribun itu dekat, tambah 2 hari atau 3 hari ya Allah, jangan dicabut dulu nyawaku, saya akan berinfak. Rabbi laula akhrotani ila jalin qarib fa asaddaqu, saya akan bersedekah, saya akan bawa uang ke masjid ad-dakwah, wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi soleh. Permintaan calon jenazah hanya 2. Napa? Ingin ditunda kematian, 1 ingin infak, yang kedua akan menjadi orang yang soleh. Tidak ada di ayat itu ditambahi setahun lagi engkau ngegedek di omah, enggak. Ditambah setahun lagi engkau rabi meneh, enggak. Betul ya? Ditambah setahun lagi engkau naik nih pangkat, ini pangkat lo mentok gara-gara sakit misalnya, enggak. Yang diminta apa? Infak dan menjadi orang. Kok yang diminta bukan puasa? Kok yang diminta bukan sholat? Enggak. Puasa dan sholat itu adalah kondisional. Karena sholat itu kalau tidak sehat nggak bisa sholat. Sholatnya mesti tertatih-tatih, tidak sempurna. Karena itu sholat yang sempurnanya adalah qiyaman. Kalau tidak bisa berdiri, wa qu'udan, sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk pun, maka wa ala junubihim, geger, janbun itu geger. Tidur di atas kasur, wa ala junubihim. Nek gak iso sholat, disolati. Itu udur. Demikian pula puasa. Puasa itu Ramadan datang, kalau memang tidak bisa berpuasa, kata Allah,
boleh tidak berpuasa kalau Anda maridun awala safarin, sakit pada bulan Ramadan atau bepergian. Tapi kata Allah, fa'iddatum min ayamin ukhor, ning gantian dina liya di luar Ramadan yang 11 bulan. Artinya mereka tidak minta kembali ke dunia ditambah usia korib sedikit untuk sholat atau puasa, tapi yang diminta apa? Infak dan amal soleh, menjadi orang yang soleh. Mengapa? Infak itu tidak ada alasan bagi kita. Uang sugih yang punya kewajiban infak, uang melarat yang punya kewajiban infak. Itu tanda orang mutakin. Orang yang tidak mau berinfak itu berarti melanggar ketentuan mutakin. Di Ali Imran itu kan ada, Asyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang muttaqin. Apa ciri orang muttaqin? Alladzina yunfikun fis-sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang munafik muttaqin diantaranya adalah satu, ia senantiasa infak. Fisarok dalam kondisi berkecukupan, wasarok dan dalam kondisi berkekurangan. Cukup pun juga infak, berkurang pun juga infak. Bahkan Rasul tegaskan dalam hadis, ini teks Al-Quran, teks hadisnya, infak itu dia harus banyak. Sampai punya air putih sekian ini, ada orang yang kehausan, penjenengan air putih, berikan air putih, niku pun infak. Nek gak duwe air putih, punya satu butir kurma di Arab ya, maka kurma itu kau berikan orang yang agak kelaparan, maka berikan satu kurma itu infak. Gak punya Rasul, kamu bisa senyum enggak? Bisa senyum enggak kamu? Bisa ya Rasul. Senyummu adalah ibadah. Tamassak itu adalah sedekah. Senyummu terhadap sesama muslim, wajahnya bastul wajhi wa husnul khuluq, berseri-seri ketemu orang kemudian assalamualaikum warahmatullahi, itu bagian dari sedekah. Artinya kan boten enten alasan nggih boten sedekah. Uang sugih sedekah, uang melarat sedekah. Enggak punya uang bisa beri air putih. Enggak bisa air putih, bisa sepotong roti. Enggak punya sepotong roti, bisa satu butir kurma. Tidak bisa satu butir kurma, senyummu itu sedekah. Ngerti nggih? Nek ketemu wong kok berdudut berarti tidak mau sedekah. Tidak mau sedekah. Rasul senantiasa menunjukkan wajah yang berseri. Ini terkait sedekah. Maka permintaan itu menurut Allah dikabulkan boten? Boten dikabulkan. Maka kalau penjenengan nanti kalau sudah sakaratul maut minta seperti itu, di ayat 11 dijawab oleh Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhirallah, enggak aku turuti sampai. Wala yu'akhirallah, Allah tidak akan mengakhirkan, enggak tambah rong dino, enggak tambah telung dino, tetap sesuai kematian yang sudah ditentukan. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Karena Allah itu tahu sifatmu. Khabir itu teliti. Tidak ada satu yang teriwal, yang keteriwal. Tidak satu pun yang terbengkelai dari pengamatan Allah. Khabir itu teliti. Bima ta'malun, terhadap apa yang kau lakukan. Tak tambahi rong dino loh, paling yo ning kremil. Tak tambahi telung dino loh, paling yo bolak-balik ning gone expo wayahe salat gak salat. Tak tambahi telung dino, paling yo ning Royal, berangkat sebelum maghrib, pulang ba'da isya. Bisa maghribe ilang, isyae ilang. Itu Allah sudah moto. Napa Pak moto niku? Terus diwoto oleh Allah. Woto niku bahasa Ngawi Pak, diwoto dicap, tipal. Napa melin angel nggih? Tipal, diwoto, dicap, wis pokoke ya tiba itu. Wis pokoke mesti
kok tak tambahi sedino ya gak gelem ning dakwah. Tak tambahi sedino gak gelem dakwah. Tak tambahi sedino belum tentu infak. Lali atau ngelali. Kira-kira begitu. Makanya itu kalau panjenengan bersyukur masih diberikan berinfak itu tidak menunggu tua. Banyak orang muda meninggal. Berinfak tidak menunggu sakit. Berinfak tidak menunggu pensiun. Aku boleh pensiun infak. Lah gaji ini berkurang kok. Malah infak. Lali kok. Lah gaji mau sak mene nggih infak malah. Padahal wisarok wadorok. Wisarok itu ketika belum pensiun. Wadorok ketika sudah pensiun tetap infak. Infak itu bisa material, bisa imaterial. Yang imaterial apa? Senyum tadi kan imaterial. Senyum itu infak. Kata nggih, mudah-mudahan kula panjenengan diberi cukup rezeki oleh Allah sehingga ke masjid ini rumah Allah ini senantiasa membawa walaupun 1.000 rupiah dimasukkan infak itu. Itulah sesungguhnya milik kita. Itu yang milik kita sebenarnya. Mboten teng omah niku lho, Pak. Sing di rumah itu titipan, Pak. Mengke nek pun dipanggil oleh Allah, omah iku gak digawa ning kuburan. Jadi kata kuncinya ketika hadis Rasul itu ada anak Adam ini selalu berseru, mali, mali, mali. Hartaku, hartaku ini hartaku, ini hartaku, ini aku kabeh. Ini rumah abang, ini rumah abang dan seterusnya itu semuanya. Padahal kata Rasul, hartamu itu yang kamu makan hari ini besok sudah dibuang ke kloset, kata Nabi. Jangan ditunda, sakit perut malah ditunda. Ya supaya ke belakang. Itu hartamu yang sesungguhnya. Yang kedua, bajumu yang sekarang kamu pakai, yang kamu banggakan, 5 tahun lagi lusuh, wis gak gelem gawe. Itu di dunia. Tetapi hartamu yang sesungguhnya yang kamu bawa ke masjid ad-dakwah, yang kamu infakkan. Itu nanti ketemu di akhirat. Kamu tidak lagi minta kepada Allah diundur usianya karena sudah cukup berinfak. Setiap ke masjid bawa uang misalnya. Ini bagian dari jihad kita fisabilillah selalu untuk membesarkan asma Allah melalui masjid. Jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita masuk etapa ketiga. Fenomena awal orang-orang munafik. Jadi ayat 2 sampai 5 ciri orang mutakin, ayat 6 sampai 7 ciri orang kafir, ayat 8 sampai ayat 20 13 ayat itu ciri orang munafik. Insyaallah ini part 1 paling tidak nanti 6 part. Paling satu pagi ini maksimal 2 ayat, rata-rata 2 ayat diskusi. Ayatnya berbunyi ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Monggo yang bawa mic. Tidak ada mic. Ada mic? Tidak ada. Monggo terjemahnya. Enggak pakai monggo diterjemahkan. Yang belum pas di sini. Setiap saya ngaji itu sudah ada meja, Pak. Itu sebenarnya kita akan punya meja TPQ ya. Penjelasan keamanan. Itu langsung kursi blek sehingga semua menghadap meja dan bawa Al-Qur'an atau bawa HP. Begitu saya baca langsung nyaut, disiapkan nih. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Lah, pas. Wa minan nasi lan saweneng menungso. Saweneng menungso mayakulu ana sing ngomong sapa man amanna billah wa bil yaumil akhir. Aku iman marang Allah lan iman marang dina akhir. Wa mahu sak temene wong-wong sing ngomong mau ora bimukminin, ora iman.
ngapusi, mbujui, menipu. Lesannya berkata begitu, hatinya gak nyambung. Cara-cara ini gitu, napa? Joko Sembung naik ojek, nawa. Gak nyambung, antara lesan dengan hatinya gak nyambung. Joko Sembung naik ojek, gak nyambung. Itu munafik. Hari ini berkata A, sore berkata B. Ini ciri orang munafik. Karena munafik itu ada munafik etikoti, ada munafik amali. Sama dengan kafir. Kafir itu ada kafir akidah, ada kafir amaliyah. Atau kafir nikmat. Kafir akidah itu ya Allah sudah sampaikan di ayat 6 itu. Bahwa kau beritahu, tidak kamu beritahu sama. Anggar tahum amlantung tiru layu ini. Orang kafir i'tiqadi itu diberitahu bahwa harus iman kepada Allah atau tidak diberitahu sawa'un alaihim, podo wae Muhammad, gak usah kaget, tetap tugasmu basira wa nadhira. Gak gelem beriman, selesai tugasmu. Selesai tugasmu. Kamu tidak bisa membuat orang beriman. Muhammad niku boten saged menjadikan orang beriman. Rasul tidak bisa membuat orang menjadi orang yang soleh. Panjenengan saged boten jadikan putra putri soleh? Saged boten? Loh, pertanyaannya, monggo ini yang dari Kletek ini Ustaz Saifuddin, Pak Ketua PRM kita. Saged boten panjenengan dadosaken tiang anak-anak kita soleh solihah? Boten saged. Boten saged, Pak. Yang bisa menjadikan anak soleh solihah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran contoh kita, lantaran doa kita. Maka orang tua itu harus menjadi rule of model. Orang tua harus menjadi contoh. Nek wong tua ini gak iso menjadi contoh, maka ya anaknya tidak akan mencontoh. Karena anak itu sesungguhnya adalah darah dagingnya orang tua. Kalau darah dagingnya orang tua diberi contoh dari darah daging awal, ovum dan sperma, insya Allah anak itu tidak jauh dari sifat kita. Dalam bahasa Indonesia, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul ya? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gak nek coba digocodot. Jambu ini gocodot ada ya, bisa 1 kilo. Tapi asli kalau jatuh itu mesti dekat pohon. Artinya sifat anak, perilaku anak itu insya Allah nggak jauh dari orang tuanya. Nek wong tuanya sregep neng masjid, wong tuanya sregep ngaji, wong tuanya baik dengan tetangga, insya Allah sekian persen anak-anak kita juga akan menjadi seperti kita. Syukur mungkin malah lebih dari kita. Nek di pondok nih, nek gak di pondok nih agak jauh biasanya, agak jauh singkap tawaduknya, tidak jauh itu. Jadi tidak bisa. Sekelas Rasulullah tidak bisa mengimankan pamannya sendiri, contoh, sehingga ditegur, engkau nggak bisa mengimankan orang yang kau cintai, mengakbamkan. Sehingga apa? Faktanya ketika Abu Thalib itu mau meninggal dunia kan dibisiki telinganya oleh Rasul, ya Am, la ilaha illallah. Am itu paman. Ya Am, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Menggelengkan kepala. Sehingga sampai nyawa diambil oleh malaikat yang namanya Abu Thalib menjadi pagar pintunya Rasulullah, mati dalam kondisi sehingga Nabi nangis. Maka turun ayat, jangan kau tangisi, karena sesungguhnya orang yang kau cintai pun belum tentu kau bisa mengimankan. Tidak bisa. Rasul pun tidak bisa. Nabi Nuh juga nggak bisa mengimankan istri dan anaknya. Gitu. Anak istrinya tergulung di ombak, mati karena ada di sini. Nabi Ibrahim tidak bisa mengimankan ayahnya. Dialog dalam Al-Quran itu, saya tidak bertanggung jawab ya
Tapi kalau engkau tetap produsen arca, engkau tetap menjual arca, engkau tetap menyembah arca. Sehingga pencarian Ibrahim terhadap Tuhan di Al-Quran banyak. Mulai dari ketemu bintang disembah, ketemu bulan disembah, ketemu matahari disembah, lalu baru ketemulah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Itu adalah absolutisme Rasul untuk menemukan monoteisme Tuhan yang esa. Nabi Lut Nabi Lut itu bisa mengislamkan keluarganya enggak? Mohon maaf, nek bahasai ada wong istrinya Nabi Lut itu, mohon maaf, gremo. Nah, istrinya Nabi Lut itu gremo, bisa gremo. Gak gelem dikumpulin Nabi Lut, tapi ya ngumpulin orang-orang yang frisek gitu. Bahkan zaman Nabi Lut itulah baru dikenal dengan istilah sodomi, sehingga dihancurkan di pulau Sodom itu ya. Selalu sodomi itu laki dengan laki tapi lewat belakang, itu sodomi. Jadi jangan heran kalau sodomi sekarang ada, lesbian sekarang ada, libido seksualis sekarang ada, LGBT sekarang ada. Sejak Nabi Nuh, Lut sudah ada LGBT seperti itu, hanya pengistilahannya saja. Ya, Nabi Yakub itu seorang nabi dan rasul, anaknya nakal, gak kurang apa, nakal kabeh kecuali Yusuf. Gak lapo-lapo lah, dia cemplungnya sumur di gua, gitu. Ya, itu suata itu, karena Al-Quran menyebut jadi kera yang jelek. Ya kera jelek ya seperti Benyamin dan kawan-kawan. Al-Quran itu yang mengatakan. Maka akhirnya apa? Allah menunjukkan kebenarannya dan semua kemudian menjadi baik. Lantaran Yusuf di penjara, Yusuf menjadi bendahara raja, kemudian cingkir itu, takaran dimasukkan, kemudian dipanggil semua, kemudian diusaplah wajah ayahnya itu kembali menjadi tidak buta atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sekelas Nabi Yakub itu tidak bisa memberi petunjuk kepada anak-anaknya, nakal pol yang akhirnya menjadi keluarga Bani Israil itu. Tapi akhirnya Allah bukakan. Artinya apa? Kulo panjenengan hanya meminta kepada Allah dengan apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita setiap habis sholat dengan khusyuk. Nek anak isik cilik sholat tahajud di kamarnya anak sampai dilihat wajah anak di doa. Tapi kalau sudah besar, doa kita apa? Di mihrab kita masing-masing, di musola kita masing-masing. Bayangkan wajah anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita beri makan minuman yang halal. Kalau sudah diberi makan minuman halal, diberi contoh yang baik, insya Allah mengarah menjadi anak yang soleh, solehah. Kemudian apa? Yang ketiga, di dalam rumah kita sering kita pakai sholat tahajud, sholat duha, dan baca Al-Quran. Rumah kita biar sejuk, dingin, omah sederhana, tapi dingin. Kita masuk rumah, mesti rumah ini sering dibaca Al-Quran. Mesti rumah ini sering dipakai sholat sunnah, karena itu terhiasi oleh ayat-ayat Al-Quran, sehingga anak-anak kita sejuk di dalam. 3 itu ya, contoh dari orang tua. Yang kedua, beri rezeki yang halal. Yang ketiga, ayo rumah tangga kita sering kita baca Al-Quran. Sehari semalam 2 kali kita pakai sholat tahajud, sholat duha. Mungkin yang masih dinas di kantor sholat duhanya. Baik, kembali ke laptop. Dan sebagian manusia ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Padahal mereka tidak beriman. Ini salah satu ciri orang yang munafik. Ini, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah yang menyebut, padahal mereka sesungguhnya tidak beriman. Tafsir singkatnya, ayat ini turun mengenai orang munafik.
Jadi Al-Baqarah ini kan diturunkan di Madinah ya, di Madinah. Siapa munafik itu? Satu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik. Antara lahirnya dengan hatinya tidak sama. Ia ngomong beriman tapi nggak beriman. Angin Pak, tapi Pak. Kalau kita di masjid seperti ini, apakah kita benar-benar orang yang etikot kita bagus atau kita ini sebenarnya munafik? Kita tidak tahu. Kemarin kan kita sampaikan, apa bedanya kafir dengan munafik? Kafir itu ya memang pakaiannya bukan pakaian orang muslim. Ia mengakui kebenaran yang dibawa Rasul, tetapi tidak mau melakukan. Tidak mau melakukan, menolak. Karena apa? Nafsu, karena gengsi. Sebaliknya, orang munafik itu iya kopian, iya pakai apa itu? Pakai ini pakai pakaian muslim, pokoknya nyelidit lah, nyelidit. Sobat nyelidit Pak. Us pakaian seperti orang muslim bener, tapi sakjane hati ini ngeduel. Wis ngeduel. Hatinya tidak senang. Mek dike kamul langsung. Nek gak ke masjid gak pantes. Sungkan tonggo, sungkan morotuwo, sungkan pisan dan seterusnya. Nah, itu karena itu ya. Karena itu berarti munafik sebenarnya. Salu usaha kata Allah di ayat yang lain. Salat tapi sebenarnya males. Males. Itu ciri orang munafik. Yang kedua, siapa dia? Mu'atib bin Qusay. Dan yang ketiga, Jad bin Qais dan orang-orang yang ada di lingkaran itu. Tapi intinya tuh tiga orang ini. Ketika Rasul hijrah ke Madinah dihadapkan dengan orang-orang ini. Turunnya ayat ini. Nah, mereka menyatakan beragama Islam dan mengembangkan kekufuran. Disembunyikan kekufurannya agar selamat dari ancaman Rasul. Rasul sudah menyampaikan bahwa semua orang Khazraj dan Aus ini banyak yang masuk Islam. Tapi sebagian Yahudi juga masuk Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah orang Yahudi, pembesar Yahudi yang masuk Islam. Dulu pernah kita pakai khutbah di sini. Abdullah bin Salam itu pembesar Yahudi. Ya ketika Rasul datang ke Madinah, maka orang-orang Khazraj dan Aus yang sudah masuk Islam itu kemudian berbondong-bondong menyambut Rasulullah di pintu masuk kota Madinah. Yang kemudian dipakai hadran, dipakai apa itu? Sholawatan itu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'usu fina citabi amri muto. Itu adalah sambutan penghormatan orang-orang Islam dari suku Khazraj dan Aus menyambut Rasul. Tola al badru alaina itu majas Pak. Kalau di pondok itu kita pelajari dalam bentuk majasi. Tola al badru alaina, telah nampak bulan di atas kita. Rasul digambarkan bulan. Min saniyatil wada, dari Makkah. Wajib bersyukur alaina, kita wajib bersyukur. Mada'al laidai, sepanjang Rasul mengajak jalan yang benar. Ayyuhal mab'usu bina, wahai Rasul yang terutus untuk kita. Cita bil amri muta'in, engkau hadir di tengah-tengah kita. Akan kami taati semua apa yang engkau ajarkan. Dituntut anta syamsun, anta badrun. Engkau ya Rasul matahariku, engkau ya Rasul bulanku. Anta nurun wa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu bahasa majas. Kalau kita belajar balaghah, mantek di pondok, mantap itu nanti bisa paham. Kemudian begitu datang Rasulullah, maka Abdullah bin Salam mengamati betul. Sesuai tidak dengan kitab Zabur, kitab Taurat yang dipelajari.
Apa yang diucap oleh katanya Muhammad? Ternyata Rasul dilihat wajahnya. Baru melihat wajahnya saja, maka Abdullah bin Salam hatinya sudah celeng. Yakin ini Muhammad, yakin ini Rasul, karena wajahnya berseri-seri. Kemudian ia masih menunggu apa yang diucapkan Nabi ini. Lalu yang diucapkan pertama, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai semua manusia, afsus salam. Kembangkan salam, kembangkan keselamatan, jaga keselamatan orang lain, jangan menyakiti orang lain, jaga keselamatan orang lain. Langsung ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini Rasul benar, wajahnya berseri-seri. Ucapan yang pertama sejuk, panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Yahudi orang manusia, Nasrani, Majusi, Islam manusia, panggilannya manusia, kafah. Wahai semua manusia, jaga keselamatan kita, jaga keselamatan orang lain. Afsus salam, tebarkan salam. Tidak boleh ngebom negara lain. Berarti ia tidak masuk dalam hadis ini ngebom. Padahal Muslim yang baik, kata Nabi di hadis lain, adalah man salam al muslimun bil lisani wa yadi. Muslim yang baik itu Muslim yang bisa menyelamatkan saudara Muslim lain dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi tidak menghibah, tidak menggunjing, tidak mengadu domba, tangannya juga tidak nyetir pesawat terus ngebom, kan gitu. Keren. Ini kita terjemahkan lain. Berarti 2 negara yang katanya adik kuasa tapi tidak berkuasa itu, sebentar lagi nyusup itu, ya manusia yang tidak diseru ini karena tidak mau menyelamatkan saudara Muslim yang lain dari gangguan tangan dan dia masuk Islam. Lalu ia semua yang dikatakan Rasul ketika masuk itu ditulis. Lalu jadilah hadis mutawatir, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis lengkapnya, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wan namu billail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wahai manusia, ini asbabul furudnya ya, turunnya hadis ini ketika Rasul masuk Madinah, lalu beliau ngendika, dicatat oleh orang Yahudi yang masuk Islam tadi, pembesar Yahudi masuk Islam, lalu ditulis oleh beliau, sehingga sinten ya, an Abdullah bin Salam, iya itu. Makanya wahai manusia, sebarkanlah salam yang pertama. Yang kedua, wa'atimu ta'am, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, bentuk sedekah tadi. Wasilul arham, dan sambung silaturahim. Ini adalah nilai spiritual dalam bentuk sosial. Kemudian yang satu, wan nasu billail, wahai manusia, sholatlah malam. Wan nasu qiyam, orang-orang pada tidur. Saat orang pada tidur, maka sholatlah tahajud. Kalau 4 nih kau lakukan, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Artinya tanpa hisab, dosa kita diampuni. Napa? Diampuni. 4 ya. Yang 3 adalah sosial, yang 1 spiritual. 3 napa? Salam pada orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain dari tangan dan lisan kita. Hati-hati, harus kaulan sadida, kaulan layyina, sejuk kalimat kita. Yang kedua, memberi makan, walaupun sepotong kurma, sepotong roti tadi, atau beli air gitu ya. Kemudian yang ketiga, silul arham, sambung silaturahim, jangan sampai putus. Lebih-lebih yang serohim, silaturahmi itu di luar konteks keluarga. Silaturahim itu serahim, dinding rahim di ibu kita. Kemudian yang keempat, jangan lupa bangun malam, sholat saat orang tidur. Dijamin oleh Rasul, tadkhulul jannah bisalam, kau akan masuk surga
dengan selamat. Itu asbabul wurudnya. Ternyata pun jam gerak seperempat. Ini berarti satu ayat dua pertemuan, satu ayat dua. Betul apa nggih? Ya ini memang kita tafsir itu harus licik tafsirnya seperti apa. 8 demi 8. Oke. Tinggal satu ini kita baca sudah tertayang nih, iman-iman. Nah, tetapi mereka meyakini sebaliknya, mereka meyakini kekufuran. Kebanyakan mereka adalah Yahudi. Sifat kemunafikan adalah pengakuan dan ikrar keimanan secara lisan. Di hati mereka mengingkari. Joko sembung naik kocek tadi. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Yang namanya munafik itu nanti ada dua. Munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi itu i'tiqad. Hatinya tidak, ini ayat ke-8 ini. Hatinya tidak iman, tapi lisannya ngomong iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau munafik amali itu adalah muslim, sholat, khusyuk, tapi masih berbuat dosa besar. Korupsi, zina, itu bagian dosa besar. Itu berarti munafik. Mengapa? Hatinya mengakui Allah, ia sholat khusyuk, tetapi masih mengambil hak orang lain. Padahal itu harus dipotong tangan, gitu dia. Itu korupsi itu. Padahal curi ayam aja dipotong, dihukum mati itu di Bali itu ya. Nah sekarang duitnya berang triliun doang. Masih 74. Nah, itu tidak boleh tersangka katanya. Tidak boleh tersangka itu, tidak akan tersangka. Makanya bulat antara 3 oknum penjaga itu nanti dikritik oleh Mahfud MD. Itu triliunan itu, aman nanti paling ya mau berapa tahun gitu, tapi malam minggu boleh pulang Bu kalau nambah bojo nih. Verdi Sambo itu dua minggu sekali pulang Pak. Kalau naik bojo nih, ya bayar sip. Luar biasa Indonesia. Nah, itu kita tunggu drama satu babak di Indonesia antara cicak, buaya juga dengan apa itu komodo. Komodo. Nanti mana yang menang antara komodo, cicak dan buaya? Komodonya siapa? Komodo ini tentara. Komodo ini berbaju hijau. Cicaknya siapa? Cicaknya Jaksa Agung. Buayanya polisi. Katanya Sus Novi Adi ya, mantan Barreskrim. Kita tunggu, tapi yang jelas kita sebagai warga yang hubul waton munaliman, kita doakan. Dan penegak hukum kita jujur, adil, sehingga nanti Indonesia ini makmur berkeadilan dan adil berkemakmuran. Moga pun menajak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang barokah. Usia kita usia yang barokah. Kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, cukup kita bersedekah, cukup menjadi orang soleh, sehingga kita menghadap Allah dengan senyum gembira. Malaikat mengambil roh kita dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa bi'man wa kafi masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardah wa takhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ihtimna ya Allah bi nuril iman. Allahumma ihtimna ya Allah bi nuril Islam. Allahumma ihtimna ya Allah bi nuril Qur'anil Karim. Allahumma ihtimna ya Allah bi husnil khatimah. Wa la tahtimna ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas segala atensinya, mohon maaf atas kekurangan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.